Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat serta curahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah guna melaksanakan ketaatan kepada Allah Jalla wa ala, yaitu menuntut ilmu syar'i. Yang mana ini merupakan sebuah amal ketaatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba Allahu 'abdan," jikalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, yufaqihu fid din, niscaya Allah Jalla wa ala akan pahamkan dia mengenai perkara agamanya. Di antara cara untuk mengetahui dan memahami perkara agama kita yaitu dengan duduk di majelis ilmu, bertafaqquh fid din, berusaha untuk menyerap pelajaran, mencatat, kemudian berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan sebagai bekal untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh kerabat beliau dan juga kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan salawat dan salam kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwata liman rahimani wa rahimakumullah, sekarang ini kita telah memasuki tanggal 22 Sya'ban. Yang itu artinya sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita akan berjumpa dengan Sayyidus Syuhur, bulan yang paling agung, bulan yang paling mulia, bulan yang senantiasa dinanti-nantikan oleh orang-orang saleh, bulan yang senantiasa dinanti-nantikan oleh orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah tiba kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan-syaitan dan jin-jin yang jahat, sehingga tidak bisa mereka menggoda
dengan leluasa sebagaimana di bulan-bulan selainnya. Dan Allah Jalla wa'ala membuka pintu-pintu surga. Tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Allah Jalla wa'ala menutup pintu-pintu neraka, tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Dan setiap malamnya ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala bebaskan namanya daripada catatan para penghuni neraka. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmat, Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan daripada mudarat, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan bulan Ramadan ini berkaitan erat dengan Al-Quranul Karim. Bahwasanya Al-Quran sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-185, Allah berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Padahal bisa saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan-bulan yang lainnya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya memilih bulan Ramadan untuk menurunkan Al-Quran di dalamnya. Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, dan Allah Jalla wa ala memilih di antara makhluknya untuk kemudian diberikan kelebihan di atas makhluk yang lainnya. Sebagaimana para rasul, Allah Jalla wa ala katakan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan sebagian di atas sebagian yang lainnya. Para malaikat juga seperti itu. Ada malaikat-malaikat yang Allah berikan kemuliaan di atas malaikat-malaikat yang lainnya. Dan juga demikian terhadap bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Allah Subhanahu wa ta'ala pilih bulan Ramadan, yaitu bulan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Quran tersebut diturunkan dua kali, dalam tanda kutip turun jumlatan wahidah, satu kali turun dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya, ke langit dunia, itu turun di bulan Ramadan. Ya. Adapun kemudian dari langit dunia ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan kebutuhan dakwah beliau. Ketika ditanyakan sesuatu kepada Rasulullah yang itu butuh jawaban, maka Al-Qur'an datang untuk kemudian menjawab persoalan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Jalla wa ala mengatakan di dalam surah Al-Qadar dan juga surah Ad-Dukhan. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kalau ini di dalam surah apa? Al-Qadar. Kalau di dalam surat Ad-Dukhan Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Berkata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Anzalal Quran jumlatan wahidah ila sama'id dunya lailatal qadri." Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan satu kali turun ya ke langit dunia ini pada malam Lailatul Qadar. Dan malam tersebut disebut malam Lailatul Qadar karena beberapa alasan. Yang pertama, karena malam itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Al-Qadar maknanya adalah asyaraf, kemuliaan. Malaikat yang turun bersama Al-Quran adalah malaikat yang mulia, yaitu Jibril alaihi salam. Dan kenapa malam tersebut disebut dengan malam Al-Qadar? Yang kedua, dikarenakan malam itu sangat terbatas sekali waktunya. Qadar bermakna sempit. Dari 30 hari, ada 30 malam, Allah Subhanahu wa ta'ala pilih satu malam saja. Yang ini waktunya sangat terbatas,
merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Manusia ketika Allah Subhanahu wa taala uji, Allah persempit rizkinya. Nah, sempit di sini yang disebut sempit juga sebagaimana yang Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Ya, jadi qadar itu maknanya dua, malam yang sempit. Yang kedua adalah malam yang penuh dengan kemuliaan, qadar, syaraf. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan satu kali turun itu ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, thumma unzila ba'da dzalika fi 20 sanah. Kemudian Al-Quran turun setelah itu dalam rentang 20-an tahun, yaitu 23 tahun. Ya. Mulai saat Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama sampai Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 13 tahun fase Mekah dan 10 tahun fase Madinah, total berapa? 23 tahun. Berkata Ibnu Jarir rahimahullah, nazala al-Qur'an minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya fi lailatul qadar. Al-Quran, kitab yang penuh dengan kemuliaan, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari lauhil mahfuz ke langit dunia, yaitu langit yang pertama, pada malam Lailatul Qadar min syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Thumma unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ma aradallah inzaluhu ilaihi. Kemudian diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kebutuhan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sudah cukup menunjukkan bahwasannya kitab yang mulia Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan yang mulia melalui perantara malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihi salam, kepada nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang paling mulia Al-Quran diturunkan di bulan yang mulia, yaitu Ramadan, diturunkan pada malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar, melalui perantara malaikat yang mulia. Siapa? Jibril alaihi salam kepada nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada kebatilan di dalamnya. Allah Jalla wa Ala mengatakan, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak datang bersama Al-Quran kebatilan, baik dari arah depan maupun arah belakang. Semua yang ada di dalam Al-Quran hak. Tanzilum min hakimin hamid. Karena Al-Quran itu turun daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha terpuji lagi maha mulia, lagi maha bijaksana. Jadi Al-Quran ini merupakan kalamullah, ghairu makhluk, dan dia bukan apa? Makhluk. Karena terdapat syubhat orang-orang yang mempertuhankan akalnya, yang mana ketika mereka memiliki gagasan sering terbentur dengan Al-Quran. Sering terbentur dengan apa? Al-Quran. Sering terbantahkan dan terpatahkan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Akal mereka itu makhluk. Ketika saling bertentangan, maka yang dimenangkan harus kalamullah. Nah, mereka tidak mau seperti itu. Mereka nggak mau pemikiran mereka, visi mereka terbantahkan dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Yaitu mereka menurunkan Al-Quran dari kalamullah, ditarik bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Pokoknya yang selain Allah termasuk Al-Quran makhluk. Mereka mengatakan seperti itu. Sehingga apa yang diharapkan? Ketika akal mereka bertentangan dengan Al-Quran,
akal makhluk, Al-Quran makhluk, sama-sama makhluk, maka tidak ada yang saling mengalahkan. Itu yang diharapkan. Padahal Al-Quran itu adalah apa? Kalamullah. Perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ibu-ibu ditanya, apa itu definisi Al-Quran? Al-Quran secara istilah maknanya itu kalamullah. Langsung pertama disebut kalamullahnya. Untuk membedakan dengan orang-orang Mu'tazilah yang menganggap Al-Quran itu apa? Makhluk. Kalamullah yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Kalamullah yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, dimulai daripada suratul Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Itu yang keempat. Yang kelima, di antara definisi Al-Quran, al-muta'abbad bitilawatih. Siapapun yang membaca, maka akan dinilai sebagai ibadah. Yang membaca akan dinilai melaksanakan ibadah. Makanya ibu bapak kalau baca Al-Quran, satu hurufnya itu dinilai satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ini tidak akan ibu dapatkan ketika membaca hadis misalnya. Per hurufnya tidak ada pahalanya. Namun apakah membaca hadis ada pahalanya? Tentu ada. Apalagi kalau tujuannya untuk mempelajari, untuk menghilangkan kejahilan, untuk kemudian berdakwah, itu pahalanya ada. Tapi pahala per huruf sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran itu tidak kita dapati kecuali ketika kita membaca Al-Quran. Maka saya kembali mengingatkan, siapapun yang baca Al-Quran jangan cuma sekedar dilihatin aja. Ada orang yang kayak gitu bacanya. Kalau kayak gini belum baca. Baca itu harus dengan lantunan, meskipun lirih suaranya, ada suara yang keluar, meskipun hanya kita yang mendengarnya. Itu yang disebut membaca. Kalau seperti ini, membaca dalam hati belum mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kitab penyejuk hati. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa kepada Allah, beliau mengatakan, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai sesuatu yang menenangkan serta menyejukkan hati kami. Ya, ini yang harus kita baca. Doa termasuk di antara doa yang hendaknya kita ucapkan. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran penyejuk hatiku. Wa nura sadri, serta cahaya dadaku. Wa jalaa huzni, dan sesuatu yang menghibur ketika aku dalam kondisi susah. Wa dhahaba hammi wa ghammi, dan Al-Quran menjadi sesuatu yang menghilangkan kegundah gulanaanku. Makanya orang-orang terdahulu, Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ketika baca Al-Quran, hilang gundah gulana. Bedanya dengan kita, semakin baca Quran, semakin galau. Orang dulu kalau baca Quran, hilang galau. Kalau baca Al-Quran, dapat jawaban. Kalau kita baca Quran, kadang kita nggak mendapatkan apapun. Kenapa? Karena kita nggak paham. Karena kita cuma kadang sekedar baca dengan lisan kita. Kita pengen Al-Quran menjadi obat. Karena memang Allah katakan Al-Quran itu apa? Syifa, penawar, bukan sekedar obat. Kalau obat itu minum obat, bisa sembuh, bisa enggak, itu obat. Tapi kalau seseorang minum penawar, pasti sembuh.
Allah mengatakan Al-Quran itu apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu penawar rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ustadz, saya sering mendengarkan Al-Quran, sering baca Al-Quran, tapi kenapa saya jauh dari Al-Quran? Kenapa saya tidak mendapatkan jawaban ketika baca Al-Quran, ketika mendengarkan Al-Quran tidak memiliki ketenangan hati? Sebagian di antara kita, ketika mendengarkan pembacaan Al-Quran, sibuk ngobrol. Yang paling sering saya temui kalau mau kajian, kan Ustadz itu kan pembukaan, muqaddimah, kemudian membaca ayat Al-Quran. Di antaranya yaitu surah Ali Imran ayat 102. Kemudian surah An-Nisa ayat 1. Kemudian akhir surah Al-Ahzab. Itu kadang jamaah ngobrol. Kapan dengarnya? Ketika bapak-bapak, ibu-ibu dipikir itu mulai kajian. Ini kan keliru. Mulai kajian itu begitu Assalamualaikum warahmatullahi innal hamdalillah itu mulai. Sehingga Al-Quran yang dibacakan, dengarkan, resapi. Perintah Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran, dengarkan. Kemudian diamlah. As-sumt. As-sumt itu berbeda dengan sukut. Kalau sukut itu diam, yang penting diam, nggak ngomong. Mau dengar, mau nggak dengar, yang penting diam. Itu sukut. Mau ketiduran itu apa? Sukut. Tapi kalau as-sumt itu mendengarkan sambil konsentrasi. Menghadirkan hati dan pikiran. Makanya Al-Quran itu ketika dibacakan bermanfaat bagi siapa? Bagi yang mendengarkan dengan konsentrasi, menghadirkan pikiran. Menghadirkan hatinya. Untuk meresapi ayat-ayat yang dibaca. Maka kalau orang mendengar kata Allah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, kalau kita pengen agar Al-Quran ini menjadi penawar, menjadi penyejuk hati. Kalau penawar dari apa? Penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati ataukah penyakit jasad? Bisa dua-duanya. Itu Al-Quran. Penyakit hati bisa sembuh dengan Al-Quran. Karena hati di dalam Al-Quran itu disebutkan 3 macam. Yang pertama adalah Al-Qalbul Mayyit, hati yang mati. Yang kedua Al-Qalbul Marid, hati yang sakit. Yang ketiga Al-Qalbus Salim, hati yang selamat. Nah, Al-Quran ini bisa mengobati penyakit-penyakit hati. Apa penyakit-penyakit hati? Hasad, iri, sombong, apalagi ria, itu penyakit hati. Nanti ada treatmentnya dengan Al-Quran, gimana supaya kita terobati penyakit riaknya dengan Al-Quran. Orang yang memiliki penyakit hati, kalau dia sadar hatinya sakit, itu masih lebih beruntung ketimbang orang yang hatinya sakit tapi merasa gak ada masalah. Sampai kapanpun dia tidak akan mau berobat, orang yang seperti itu. Ya. Kemudian Al-Quran juga bisa mengatasi penyakit-penyakit jasad. Ya, tentunya dengan keyakinan. Dan ini yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan ditakrir. Ditakrir itu apa? Dibenarkan, tidak disalahkan oleh Rasulullah SAW. Pernah seseorang melewati satu perkampungan, kemudian diinfokan bahwasanya kepala suku kampung tersebut tersengat kalajengking. Akhirnya diminta untuk meruqyah. Ruqyah itu ada sebelum Islam bahkan. Bedanya, sebelum Islam ruqyahnya itu dengan jambi-jambi. Dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti kecuali oleh jin dan seterusnya. Makanya ruqyah itu ada 2. Yang pertama, ruqyah yang syirkiyah.
syirik. Yang kedua, ruqyah yang syar'iyah, yaitu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Sahabat ini diminta untuk ruqyah. Ternyata dia sudah masuk Islam. Dia nggak mau meruqyah dengan bacaan-bacaan yang dia tahu ketika itu, sebelum Islam. Maka dia membaca surah Al-Fatihah. Dibacakan, akhirnya orang itu Allah berikan kesembuhan. Makanya salah satu di antara nama surah Al-Fatihah yaitu Asy-Syifa atau Ar-Ruqyah. Namanya surah Al-Fatihah itu banyak. Ya, Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani, di antaranya Ar-Ruqyah. Surah yang dipakai untuk meruqyah. Kemudian surah yang bisa mendatangkan kesembuhan, dibacakan, sembuh. Kemudian diberikan hadiah sekawanan kambing. Ketika dia pulang, dia ceritakan kepada Rasulullah SAW, dibenarkan sama Rasulullah, bahkan Rasul minta bagiannya, kambingnya minta Rasulullah. Ya, berarti Al-Quran itu di samping bisa mengobati penyakit hati, Al-Quran itu juga bisa mengobati penyakit yang ada pada jasad. Makanya Fatimah bintu Muhammad pernah suatu ketika datang untuk minta budak. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mau nggak aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Ya, baca bacaan sebelum tidur, yaitu bacaan zikir, termasuk diantaranya membaca al-mu'awwidzatain. Al-mu'awwidzatain itu dua kul. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, itu al-mu'awwidzatain. Ya, dua surat perlindungan. Baru mau ditambahkan al-ikhlas boleh, tapi kalau ditanya, Bu, apa saja surat al-mu'awwidzatain, itu ada dua. Yang pertama An-Nas, yang kedua adalah Al-Falaq. Qul huwallahu ahad juga dibaca sebelum tidur. Kemudian apa lagi? Al-Kafirun juga dibaca sebelum tidur. Kemudian apa lagi? Ayat Kursi dibaca sebelum tidur. Kemudian apa lagi? Dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah dibaca sebelum tidur. Ya. Maka kemudian diperintahkan untuk mengusapkan di jasadnya, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada khadim, daripada pembantu. Ya, lebih baik nggak Bu, kira-kira Bu? Ya, enakan pembantu, Ustaz, bisa suruh ini suruh itu. Ya, kalau kita yakinnya seperti itu. Kalau Fatimah yakin, dikasih itu amalan, pulang diamalkan. Ya, maka ini momentum Bu. Sebelum kita memasuki Ramadan, seakan-akan kita ini disadarkan bahwasanya kitab yang ada di hadapan kita sekarang ini, yaitu Al-Quranul Karim, yang senantiasa kita baca, yang masih bisa kita sentuh, itu mukjizatnya Nabi yang langgeng sampai akhir zaman. Cuma itu saja. Para Nabi mendapatkan mukjizat, tapi mukjizat itu berakhir semenjak Nabi tersebut diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai sudah. Kita tahu, Masya Allah, mukjizatnya Nabi Musa, tongkat bisa membelah lautan. Apalagi mukjizatnya Nabi Musa. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj baydha'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Memasukkan tangannya di keteknya gitu, kemudian keluar putih gitu, bercahaya. Min ghairi su', ini bukan sakit. Karena ada orang yang putih itu sakit ya, karena sakit ya, penyakit apa itu? Yang tangannya putih, ujung-ujung ya putih-putih semua. Ini adalah sebagai tanda kebesaran Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, semua punya mukjizat, dan berakhir ketika Nabi tersebut diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu-satunya mukjizat para anbiya, mukjizatnya Nabi Muhammad ya, yang tersisa saat ini adalah Al-Quran yang ada di hadapan kita, yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba, yang bisa kita tilawahkan, kita baca. Maka jangan sampai kemudian kita menyia-nyiakan Al-Quran, terlebih lagi luar biasanya Pak, menyia-nyiakan Al-Quran di bulan Ramadan. Ini orang yang paling rugi.
Maka saya diminta untuk membawakan kajian judulnya Al-Quran Penyejuk Hati. Pantes, pas sekali saya katakan, karena ini juga menyambut bulan Ramadan yang dikenal juga dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ya. Rasulullah SAW itu di bulan Ramadan berbeda, tidak sebagaimana beliau di luar bulan Ramadan. Memang kita harus membedakan, Bu. Kita harus membedakan antara kita di bulan Ramadan dengan kita di luar bulan Ramadan. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, "La taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa." Jangan kamu jadikan hari di mana kamu puasa dan hari di mana kamu tidak berpuasa itu sama. Jangan. Bedakan. Nanti kalau Ramadan kita baca Al-Qur'an, kemudian sholat, baca Quran lagi. Kenapa kok beda? Iya, ini Ramadan. Kalau Ramadan kita kemudian buka puasa, setelah buka puasa kita siap-siap, nggak terlalu banyak makannya, kemudian berangkat ke masjid untuk sholat taraweh, panjang sholatnya, beda. Iya, ini Ramadan. Kalau ada orang minta tolong kemudian mudah kita berikan bantuan, kok beda? Iya beda. Kenapa? Ini Ramadan. Rasul saja membedakan. Rasul saja membedakan antara Ramadan dengan selain Ramadan. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan Rasulullah akan bertambah, akan meningkat ketika memasuki bulan Ramadan. Kapan itu? Hina yalqahu Jibril. Ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Ya, memang di luar Ramadan juga Rasul bertemu dengan malaikat Jibril. Untuk keperluan menyampaikan wahyu atau keperluan-keperluan yang lain. Tapi pertemuan Rasulullah dengan Jibril di bulan Ramadan ini pertemuan yang spesial. Apa yang dilakukan? Wa kana yalqahu fi kulli lailah min Ramadan. Jibril setiap malam datang di bulan Ramadan. Adapun di luar Ramadan kadang datang, kadang nggak datang, kadang 3 hari nggak datang, kadang ada yang tanya Rasul butuh jawaban 3 hari baru datang. Ya, pernah orang-orang bertanya kepada Rasulullah sesuatu pertanyaan, Rasul menunggu jawaban, akan tetapi Jibril tidak datang. Hari pertama, hari kedua, sehingga mereka mengatakan, oh Muhammad sudah ditinggalkan oleh syaitannya. Subhanallah, syaitannya dikatakan. Akhirnya Jibril turun, membawa jawaban plus surah Ad-Duha, wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan dirimu dan tidak menyia-nyiakan engkau. Ya, ini termasuk diantara juga bukti kenapa kok Jibril nggak tiap hari ya. Maksudnya ketika ditanya langsung datang jawabannya enggak. Kenapa? Tujuannya supaya orang tahu bahwasanya Al-Quran itu turun bukan atas kehendak siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad orang biasa yang diberikan wahyu. Makanya di akhir surah Al-Kahfi Allah perintahkan Rasul untuk mengatakan apa? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Katakan wahai Muhammad, saya itu manusia seperti kalian. Ditanya nggak tahu, ya tunggu jawaban. Cuma bedanya apa? Yuha ilayya, diwahyukan kepada diriku. Yang lain nggak dapat wahyu. Rasul manusia biasa, ditanya nggak tahu, tunggu jawaban. Menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini ya turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun intervensi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang menemui Rasulullah setiap malam di bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran. Untuk apa? Mengajarkan Al-Quran. Luar biasa, tiap malam. Maka ketika kita mendengar hadis ini, harus mulai kita camkan benar-benar bahwasanya jangan sampai malam berlalu tanpa kita buka Al-Quran sama sekali. Ya. Biasanya saya baca Al-Quran pagi Ustadz, sore Ustadz sebelum buka, maka tambah lagi sebelum tidur. Rasul tiap malam ketemu Jibril, dan setiap ketemu diajarkan apa?
Al-Qur'an. Ya. Berkata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, al-hadis tersebut menunjukkan ala istihbabi dirasatil Qur'an fi Ramadan. Ya, menunjukkan amalan yang utama adalah mempelajari Al-Qur'an di bulan Ramadan. Wal istima'u ala dzalik, dan berkumpul untuk melakukan perkara itu, mempelajari Al-Qur'an. Wa'aradul Qur'an ala man huwa ahfadlah, dan dianjurkan nih kita untuk menyetorkan hafalan kepada orang yang lebih hafal dari kita. Yang dimaksud lebih hafal itu, kalau kita ya berarti lebih bagus bacaannya, ya. Katakan kalau para sahabat yang lebih hafal itu bacaannya jangan diragukan lagi gitu loh. Cuma hafal enggaknya itu beda. Kalau kita nggak boleh yang kita jadikan patokan lebih hafal, tapi yang lebih bagus bacaannya, tahu kalau kita salah dia bisa mengkoreksi, ya. Wa fihi dalilun ala istihbabil iktsar min tilawatil Qur'an fi syahri Ramadan nih. Hadis ini adalah dalil dianjurkan seseorang untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Berapa kali khatam? Silahkan, sesuai dengan kemampuan. Kalau tahun kemarin 1, ya paling enggak tahun ini berapa? 1,5. Apa-apa, ada progres. Atau misalnya yang kemarin 1, sekarang ini 2, tapi mulainya sudah mulai pertengahan Sya'ban, boleh-boleh saja. Ada progres. Para salaf juga seperti itu. Seperti disebutkan ya tentang Imam Az-Zuhri rahimahullah, idza dakhala Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, beliau mengatakan innama huwa qiraatul Qur'an wa it'amut ta'am. Ini bulan adalah bulan untuk baca Al-Qur'an, untuk kasih makan orang. Ya, jadi Imam Zuhri mengatakan bulan Ramadan ini bulan yang paling pas untuk baca Quran. Apakah pertanyaannya, apakah di luar Ramadan beliau nggak baca Quran? Maksudnya apa? Ya ngebaca, bukan bacanya cuma di Ramadan tok, enggak. Di luar Ramadan ia baca, tapi ketika masuk Ramadan beliau membedakan, lebih banyak yang dibaca. Kemudian apa? Wa it'amu ta'am, beliau kasih makan orang yang berbuka puasa. Ya. Kemudian disebutkan kana Malik, Imam Malik rahimahullah, idza dakhala Ramadan yafirru min qiraatil hadis wa mujalasati ahli ilm. Ketika masuk bulan Ramadan, beliau menutup majelis hadis dan duduk bersama orang-orang berilmu. Beliau nggak duduk lagi dengan orang-orang berilmu, maksudnya apa? Duduk untuk memperbanyak baca Al-Quran. Kemudian disebutkan juga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala ala qiraatil Quran tuh. Ketika masuk bulan Ramadan meninggalkan seluruh ibadah. Maksudnya ibadah yang apa ini? Sunnah. Ya apa meninggalkan ibadah nggak sholat masa? Sholat tetap, puasa lah, wajib. Meninggalkan seluruh ibadah maksudnya apa? Misalnya beliau melakukan yang wajib-wajib saja. Ya, melakukan yang wajib-wajib saja. Tapi seluruh waktunya digunakan untuk baca Al-Quran. Itu kebiasaan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kemudian Imam Zubayd Al-Yami, idza hadara Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, ahdara al-masahif wa jama'a ilaihi ashabahu. Dia menghadirkan Quran, kemudian ia minta orang untuk baca Al-Quran. Diberikan orang agar Al-Quran tersebut dibaca. Ya. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi beliau juga memerintahkan orang lain untuk membaca Al-Quran. Nah, ini bisa kita lakukan. Ya. Dan para ulama luar biasa, ketika Ramadan itu ada yang khatam setiap 3 hari sekali. Ya. Disebutkan Imam Qatadah itu, idza jaa Ramadan khatama fi kulli 3 layanil marrah. Setiap malam itu khatam 3 hari sekali. 3 hari sekali khatam, 1 kali khatam.
Faida ja'al asru, kalau datang 10 hari terakhir, beliau bedakan lagi. Ya. Bagaimana cara beliau membedakan? Yaitu khatama fi kulli lailah marrah, mengkhatamkan semalam sekali. Masya Allah. Kalau awal Ramadan sampai 20 itu 3 malam sekali khatam. Tapi kalau 10 hari terakhir, yaitu 1 malam sekali khatam. Berkata Rabi' ibn Sulaiman, kana Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, yakhtimu fi syahri Ramadan 60 khatmah. Beliau mengkhatamkan di bulan Ramadan 60 kali khatam, ma min hasyai illa fi shalah, ya. 60 kali khatam sehari, sebulan. Berarti seharinya berapa? 2 kali. Subhanallah. Sehari 2 kali. Kemudian banyak orang zaman sekarang yang ngomong, itu mungkin kisah fiktif. Mana mungkin hatam Quran sehari 2 kali. Iya, kalau kita samain sama kita ya nggak mungkin. Bu, kalau kita bedain sama kita bandingin sama kita ya nggak mungkin. Kalau kita kan sama Quran, Masya Allah. Ini lagi cari Qurannya di mana Ustaz? Lagi mau Ramadan. Sebagian di antara kita Qurannya nggak tahu, di atas lemari, sudah lama nggak diambil. Sebagian di antara kita, alhamdulillah Ustaz, teknologi udah maju. Quran udah di handphone. Tapi ternyata jarang juga dibuka. Lebih banyak buka YouTube. Lebih sering koreksi WhatsApp, Instagram, apalagi. Semua full. Qurannya sekali-sekali. Kalau kita bandingkan dengan diri kita, mustahil memang. Coba nggak usah jauh-jauh dengan kita, dengan para penghafal Quran aja. Jangan dengan Imam Syafi'i dengan sahabat, jangan terlalu mirip itu, dekat ya. Imam Syafi'i dengan penghafal Al-Quran zaman sekarang nih, yang mana mereka bisa baca 1 juz itu sekitar 20 menit. 1 lembar itu semenit, Bu. Kalau hafalannya lancar loh. Ya. Dengan bacaan qiraah yang hadhar, qiraah yang cepat tapi tetap menjaga hukum tajwid. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan, masih ada gunnahnya juga. Ya, bukan enggak, tapi tetap ada gunnahnya, ada idghamnya, ada ikhfa'nya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kadang disambung, yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'uruna fi qulubihim marad. Langsung sambung, paham ya? Itu selembar, semenit. Kalau sejuz berapa? 20 menit. Masih hidup orangnya. Orang zaman sekarang, Bu. Jangan dipikir orang zaman dulu. Orang zaman sekarang nih, sejuz 20 menit. Kalau sejuz 20 menit, itu berarti 10 juz berapa menit? 200 menit. Kalau 10 juz 200 menit, berarti 30 juz berapa menit? 200 kali 3, 600 menit. 600 menit berapa jam? 600 menit berapa jam? 10 jam. Kalikan 2. 20. Masih sisa berapa jam? 4 jam. Itu bisa ngabuburit. Bisa apa? Nggak masak dong Ustaz. Nanti kita jelaskan, itu penting sekali. Masih bisa ngarang kitab. Masih bisa sholat tarawih. Tetap beliau menghadiri sholat berjamaah. Subhanallah. Ilmunya, waktunya berkah. Itu yang kadang mereka miliki, tapi kita tidak miliki. Waktu yang berkah. Ya. Jadi jangan buru-buru mengatakan fiktif kisah ini Ustaz. Oh enggak, jangan fiktif dulu. Baca dulu literasinya. Bagaimana mereka sibuk dengan Al-Quran. Karena mereka faham Quran ini penyejuk hati. Quran ini adalah penawar daripada seluruh penyakit. Ya. Kemudian ibu-ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai ada pertanyaan nih. Emang boleh Ustaz mengkhatamkan Al-Qur'an berapa? Semalam sekali, boleh enggak? Padahal ada hadis ya, larangan yang mengatakan jangan mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari. Ya. Maka di sini
dijawab oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafqah man qara al-Qur'an fi aqalli min thalath, tidak akan faham Quran siapa yang baca Quran kurang dari berapa hari? 3 hari. Maka hadis ini disebut oleh Imam Ibn Rajab, innama warada an-nahy an qira'atil Quran fi aqalli min thalathah ala al-mudawamah. Larangan untuk membaca Al-Quran kurang dari 3 hari bagi siapa yang melakukan itu terus-menerus. Terus-menerus. Ya, mau di bulan Muharram, pokoknya baca Al-Quran itu sehari selesai, sehari khatam, ini nggak boleh. Fa amma fil awqatil mufaddalah, adapun pada waktu-waktu yang afdal, kasyahri Ramadan, seperti apa? Bulan Ramadan. Wa khususan al-layali allati yutlabu fiha Lailatul Qadar, dan khususnya pada malam-malam yang diharapkan akan muncul Lailatul Qadar. Awil amakin al-mufaddalah, atau tempat-tempat yang afdal. Contohnya apa? Makkah, gitu ya. Liman dakhalaha min ghairi ahliha, bagi mereka yang masuk Makkah padahal mereka bukan penduduk kota Makkah, masuk mumpung gitu loh ya. Mumpung dia berada di kota Makkah, fayustahabbul iktsar fiha min tilawatil Qur'an ikhtinaman lizzamani wal makan. Maka dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, ya, karena ya istimewanya tempat dan waktu, gitu loh ya. Ini adalah pendapat daripada Imam Ahmad dan para imam yang lainnya. Jadi jangan jadikan dalil ini sebagai apa, kalau bahasa kita, hadisnya tidak boleh baca Quran kurang dari 3 hari. Wah, saya cocok ini hadisnya nih, karena kita nggak mau baca Quran banyak gitu. Jangan. Ada penjelasannya. Ternyata kalau di waktu-waktu yang afdol, tempat-tempat yang afdol itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk melakukan terus seperti itu nggak boleh, ya. Kalau mungkin Ramadannya berlalu, ya udah jangan lebih kurang dari 3 hari seperti itu ya. Kemudian Al-Quran ini ternyata memiliki keistimewaan yang sama dengan puasa. Nah, kita ini kan bentar lagi puasa Ramadan. Ternyata Al-Quran dan puasa ini memiliki keistimewaan yang sama. Apa itu? Yaitu dapat memberikan syafaat bagi orang yang mengerjakannya. Disebutkan di sini, wa hadhihi surah ukhra min suwaril tibati Ramadan bil Quran. Ini adalah merupakan, ya, salah satu gambaran bagaimana keterkaitan antara Ramadan dengan Al-Quran. Fatudrakul mu'min as-sadiq syafa'atan, maka seorang mukmin yang jujur, ini yang jujur, khusus yang jujur. Yang jujur maksudnya gimana? Yang memang benar-benar sebelum Ramadan dia ngomong, saya akan memanfaatkan waktu saya di bulan Ramadan, dan benar dieksekusi itu. Karena banyak orang yang cuma sekedar omongan. Nanti Ramadan saya akan 2 kali khatam Ustaz, insyaallah. Ramadan saya akan sholat tarawih nggak pakai bolong Ustaz. Ramadan, ternyata ketika Ramadan habis. Bertahan itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari keempat udah mulai kehabisan bensin. Dan itu kebanyakan kita seperti itu. Masjid-masjid coba, Masya Allah, Ramadan pertama, kedua, ketiga, nggak bisa dibuka pintunya. Bukan karena dikunci, nggak, karena full manusia di dalam. Kadang mau masuk area masjid penuh, Masya Allah gitu ya. Nah, itu 3 hari pertama paling. Hari keempat, 5 terjadi banyak kemajuan. Kemajuan apa? Softnya maju. Ini yang sering kami sebutkan. Mereka yang nggak ada persiapan pasti kehabisan bensin. Hari ke-5, 7 habis bensinnya. Tapi mereka yang sudah melakukan persiapan, Rajabnya Masya Allah dijaga, Sya'bannya Masya Allah diistiqomahkan. Ketika Ramadan, terus dia akan beribadah, sampai pasti nanti akan ada masanya dia kehabisan bensin. Tapi nanti tanggal 17, mungkin gitu, 19. Ketika sudah hampir habis, masuk malam 21. Apa yang terjadi? Ibaratnya ibu masuk pom bensin lagi itu. Nah, naik lagi, full tank lagi. Tapi kalau nggak ada persiapan, mau safar kemana? Ke mana? Sukabumi misalnya. Nggak masuk pom bensin dulu, langsung gas aja. Masuk tol. Apa yang terjadi? Bisa jadi baru kilometer 5,
Sudah mati mobilnya. Kenapa? Karena memang dari rumah sudah ada peringatan. Muncul tanda isi bensin. Suara juga sudah dikasih. Tapi masih tambeng, nggak isi bensin dulu malah masuk tol. Kilometer kelima berhenti sudah. Tapi kalau dia isi dulu, fullin dulu, masuk, insya Allah kilometer 90 masih jalan. Kilometer 200 masih jalan. Insya Allah kilometer 19 atau 190 kalau kita ibaratkan dengan malam 19 misalnya, baru itu ada peringatan. Nah, gitu ya. Malam 20 peringatannya makin ada. Waduh, makin banyak ini orderan yang dagang kue, malah ada banyak masuk orderan. Itu kan yang bikin kita ngebosin juga ya. Subhanallah, malam 21. Ibaratnya antum malam 20 masuk pom bensin, kilometer 200 masuk pom bensin, isi full, jalan lagi. Sampai nggak kira-kira Bu? Sampai. Seperti itulah para salaf dulu. Kalau Rajab, bahkan bulan Sya'ban tutup toko. Tutup toko di awal Sya'ban. Ya, untuk fokus membaca Al-Quran. Bahkan bulan Sya'ban itu disebut sebagai Syahrul Qurra, bulannya para penghafal Al-Quran. Qurra itu orang yang ahli. Kenapa? Mereka akan habis-habisan persiapan karena Ramadan mereka akan dijadikan imam, gitu loh ya. Mereka kalau jadi imam ya harus lancar hafalannya, maka mereka persiapkan itu di bulan Sya'ban. Maka harus seorang mukmin yang jujur, yang saya katakan tadi. Yang jujur yang akan mendapatkan 2 syafaat. Jujur di dalam puasanya dan jujur di dalam membaca Al-Qur'annya. Yashfa' lahul Al-Qur'an liqiyamihi wa yashfa' lahus siyam lisiyamihi. Maka Qur'an akan memberikan syafaat karena dia bangun malam untuk membaca Al-Qur'an, qiyam salat, dan puasa akan memberikan syafaat karena dia mengerjakan puasa tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat untuk seorang hamba pada hari kiamat. Subhanallah, bayangkan ya, kita ketika dibangkitkan butuh syafaat. Kita ketika dibangkitkan dalam kondisi ketakutan. Ketika kita dibangkitkan dalam kondisi kita nggak tahu apa yang terjadi. Bahkan manusia mendatangi para nabi alaihi wassalatu wassalam minta syafaat. Tidak satu pun yang kasih syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun itu syafaatnya apa? Agar Allah subhanahu wa ta'ala mempercepat proses hisab. Belum surga neraka ini, belum. Hisab dulu. Sangat butuh kita terhadap syafaat. Belum lagi kemudian ditampakkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, hari di mana ditutup lisan kita, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lisan dikunci sama Allah. Tangan akan berbicara, kaki akan bersaksi. Ketakutan kita. Butuh syafaat. Kata Rasulullah, Al-Qur'anu was-siyamu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat untuk seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa akan mengatakan, ay rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahawati bin nahar fasyafi'ni fih. Puasa akan mengatakan, ya Allah, aku menghalangi orang tersebut untuk makan dan melampiaskan syahwatnya di siang hari. Maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat. Ya, jadi syafaat itu ada rukunnya. Rukunnya adalah yang pertama, yang memberikan syafaat itu memang layak, yang memberikan syafaat itu berhak untuk memberikan syafaat. Yang mendapatkan syafaat itu layak untuk mendapatkan syafaat. Yang ketiga, izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rukun syafaat. Makanya puasa itu minta izin dulu kepada Allah. Wa yaqulul Qur'an, dan Quran juga seperti itu. Ay rabbi mana'tuhum nauma bin laili fasyafi'ni fih. Ya Allah, ya Rabb, aku menghalangi orang tersebut untuk tidur di malam hari. Maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat bagi orang tersebut. Kata Nabi Muhammad, fayashfa'ani, maka keduanya memberikan syafaat. Maknanya apa? Keduanya diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ya, jadi malam hari itu khususkan untuk baca Quran. Baca Quran.
Ya, dengannya Allah akan ya berikan kesejukan di dalam hati kita, sembuhkan penyakit zahir maupun batin kita, cerahkan wajah kita. Ya. Ada orang yang mengatakan, Ustaz, Masya Allah, saya punya istri itu, tiap malam wajahnya itu bersinar, Ustaz. Kok bisa, Pak? Iya, ternyata dibuka main handphone istrinya. Bersinar gara-gara main handphone. Bukan itu. Yang dimaksud bersinar karena Al-Quran itu wajahnya itu ya menampakkan kebaikan. Ya. Seperti juga Rasul mengatakan, yaji'u Al-Quran yaumal qiyamah karrajulis syahib. Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti seorang yang tampan, yang mengatakan, analladzi asharta lailaka wa atma'ta naharaka. Aku yang menjadikan engkau begadang malam hari, dan aku menjadikan engkau kehausan di siang hari. Karena baca Quran itu Masya Allah ya, bikin kita haus. Kalau haus tinggal minum, ternyata puasa luar biasa ya, nggak bisa minum juga. Al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu sejauh mana kesulitan yang kita lakukan, kita dapat pahala yang insya Allah lebih besar. Bayangin puasa, siang hari baca Quran, haus mau minum nggak bisa minum. Ya, jadi orang begadang itu ada yang bagus juga begadangnya, ya kan? Begadangnya tapi baca Quran, bukan begadangnya main sosmed, bukan begadangnya main fadil apa? Padel, bukan. Ini sekarang di mana-mana merebak nih padel. Saya pikir apa padel itu? Nama orang apa gimana? Begadang bagus, tapi begadangnya baca Al-Quran, begadangnya sholat. Makanya kalau Ramadan nanti, ya hindari perkara-perkara yang mubah yang sebenarnya boleh, tapi kalau kita hindari, insya Allah bagus buat kita. Contohnya hindari banyak makan. Ya buka puasa standar aja sudah. Yang sunnah dulu, kurma, air. Jangan langsung buka apa ketika takjilnya Masya Allah full gorengan. Nah ini yang bikin kita kemudian dikasih bahasa yang seakan-akan syar'i. Apa itu? Kurang afdol kalau tanpa gorengan. Nah, afdolnya ini yang bikin orang apa? Seakan-akan ini termasuk bagian puasa, afdol. Oh. Bahkan ada orang yang mengucapkan nih untuk apa? Untuk melegalkan keinginannya ketika buka puasa minum yang seger-seger, yang manis-manis. Bukankah Rasulullah mengatakan berbukalah dengan yang manis-manis? Ya Allah, ini hadis mau dikatakan hadis nggak ada bahasa Arabnya. Siapa yang ngomong ini? Bahasa Arabnya nggak ada. Mustahil Rasul yang mengatakan ya. Siapa yang ngomong? Barangkali yang orang Garut mungkin yang jualan sinar Garut. Berbukalah yang manis-manis. Kalau kita disuruh milih, berbukalah yang manis-manis, ada kurma, ada es campur, kira-kira angkat yang mana? Es campur, cocok ini, ya. Ademnya dapat, manisnya dapat, segernya dapat, gitu ya. Tapi kan sunnahnya berbuka dengan rutop, dengan kurma, dengan tamar. Kalau sahur, kalau buka dengan kurma, minum air kalau nggak ada. Insya Allah cukup. Berapa banyak ibu-ibu yang mengeluh? Apa itu? Dia mau buka puasa, belanja ini, belanja itu, full di meja. Kemudian ketika azan apa yang terjadi? Kenyang kan? Kemudian yang diomongin apa? Ternyata kalau puasa ini lapar mata. Mesti gitu ya? Itu ungkapan penyesalan. Lapar mata, ini ungkapan penyesalan. Kenapa? Dia udah beli banyak, nggak ada keinginan untuk menghabiskan. Tapi yang anehnya apa? Itu terulang. Besok itu lagi. Lapar mata lagi, berarti apa? Cuma sebatas lisan, nganyemnya terus, tetap makan terus. Akhirnya keinginan dia baca Quran juga menurun, ngantuk. Ya, kalau makanan banyak, lanjut kapan? Ya setelah tarawih dihabisin makanannya. Qurannya harusnya dibaca, enggak? Dia lanjut makan dulu. Kalau makan terlalu banyak, bangun malam enggak kira-kira? Susah. Ya, maka ini yang diharapkan, kurangi perkara-perkara yang mubah. Sebenarnya boleh, kalau makan ya boleh, tapi kalau berlebihan ini adalah mudarat, hindari. Banyak ngobrol, nih. Lebih baik baca Quran. Nah, kekurangan orang yang baca Quran lewat handphone, apa ini? Ketika enak-enak baca, kemudian ada notif masuk semua, iya nggak?
Itu mengganggu. Nanti akan kita sebutkan adab-adabnya ketika baca Quran. Supaya Quran menjadi penyejuk hati, supaya gimana adab-adabnya, nanti insya Allah kita bacakan. Ya. Jadi kurangi perkara-perkara yang melemahkan kita di dalam membaca Al-Quran. Di antaranya itu banyak makan, banyak tidur. Nah, ini penting juga. Nggak ada tuh tidurnya orang puasa ibadah itu, nggak ada itu. Tidur yang seperti apa dulu? Ya, kalau tidur tujuannya supaya nggak lapar, ya nggak ibadah itu ya. Tidurnya orang yang supaya saya mau tidur sejam supaya bangun sholat duha, itu bagus, ibadah tidurnya. Ya, baik. Kita akan sebutkan beberapa adab ya agar seseorang mengetahui dan mengamalkan terkait bagaimana caranya agar kita memiliki kesungguhan di dalam membaca Al-Quran. Baik. Adab yang pertama, yaitu membaca Al-Quran dengan berwudu terlebih dahulu, menjaga kesucian. Ya, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullah, disahihkan juga oleh Imam Al-Albani dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yamassul Qur'an illa tahir. Ya, janganlah menyentuh mushaf kecuali orang yang dalam kondisi suci dari hadas kecil. Ya. Adapun misalnya yang kita baca melalui gadget seperti ini boleh-boleh saja ya. Untuk membacanya sih nggak masalah, menyentuhnya ya, menyentuh mushaf yang kemudian harus seseorang dalam kondisi suci terlebih dahulu. Oke. Kemudian yang kedua, ini penting sekali. Nah, yaitu istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Kalau tahu kiblat mana, bagus kita membaca Al-Quran dengan menghadapkan wajah ke kiblat kita. Kemudian yang ketiga, bagus sekali, yaitu as-siwak, bersiwak. Ya, siwak itu bagus ketika kita wudhu, ketika kita mau sholat, ketika kita mau baca Al-Quran. Itu adalah sesuatu yang bagus. Rasulullah SAW mengatakan as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Siwak itu bisa membersihkan mulut dan bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penting sekali juga membaca Al-Quran dengan tartil. Jangan cepat-cepat nggak masalah, tapi kalau cepat kemudian menghalangi seseorang untuk menunaikan tajwidnya, ini salah. Ya, baca dengan cepat seperti yang dipraktekkan tadi itu boleh. Bagus untuk mungkin kejar target dan seterusnya. Tapi tetap diperhatikan tajwidnya, idghamnya, gunnahnya, waqafnya, ibtida'nya, mau di mana berhenti, kapan kita memulai bacaannya, itu harus kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila. Ya. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tidak kita membaca huruf berikutnya kecuali sudah kita tunaikan huruf sebelumnya. Haknya kita sudah berikan semua. Kita sudah baca qalqalah kalau memang itu harus qalqalah. Kita sudah baca hams kalau itu memang harus hams, di ta gitu ya. Atau kita membaca dengan tarqi kalau itu memang roknya harus ditipiskan, kalau tebal juga harus kita tebalkan, baru huruf-huruf setelahnya. Itu yang disebut dengan tartil. Kemudian termasuk diantaranya yaitu at-tilawatu bi khusyu', membaca Al-Quran dengan khusyuk. Dengan khusyuk itu apa? Ya, kita membaca dengan hati yang hadir. Tidak sekedar baca tapi telinga dengar ini ya. Mata kadang, apalagi yang saya katakan tadi, baca Quran lewat gadget. Ini banyak sekali gangguannya nanti. Belum notif WhatsApp, notif Instagram, notif YouTube, muncul semua.
Kalau kemudian kita potong bacaannya gara-gara notif tersebut, ini nggak boleh. Ini adalah sesuatu yang tidak beradab terhadap Al-Quran. Disebutkan alla yaqta' al-qira' alla tuqta' al-qira'atu wala yatashaghal al-qari' bi ghairi tilawah. Nggak boleh seseorang kemudian memutus tilawahnya. Ya, dan sibuk kepada sesuatu yang selain tilawah. Seperti yang disebutkan oleh Nafi', dia berkata, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza qara'a al-Qur'an lam yatakallam hatta yafrugha min. Ibnu Umar kalau baca Quran enggak ngobrol sampai dia selesai baca Quran. Fa akhadtu alaihi yawman fa qara'a surat al-Baqarah hatta intaha ila makan fa qala tadri fi ma unzilat qultu la qala unzilat fi kadza wa kadza thumma madha. Dia baca terus surat Al-Baqarah sampai selesai, kemudian dia bertanya kepada aku, muridnya ini, kamu tahu nggak ayat ini turun kenapa? Aku nggak tahu. Ayat ini turun sebabnya ini, sebabnya ini, sebabnya ini, sebabnya ini. Kemudian baca lagi. Subhanallah, ngobrolnya aja apa? Quran. Ngobrolnya aja Quran. Kalau kita semalam berapa skornya? Skor main bola, ya. Ini ngobrolnya Quran. Ini tahu nggak? Ini surat ini turun kenapa ini? Sebab nuzulnya kenapa? Karena dia tahu sama muridnya. Muridnya juga butuh untuk tahu ilmu itu, ya. Kemudian dia kasih tahu kepada muridnya tersebut. Ya. Kemudian termasuk di antara adab membaca Al-Quran adalah ad-du'a'u indal Quran. Kalau baca Quran, kemudian kita melewati ayat-ayat yang isinya itu rahmat Allah, surga, ampunan Allah, maka kita doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya, ini susah tapi bagus untuk dipraktekkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu shalla khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamal lail. Beliau salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, faqara'a bil Baqarah wan Nisa wa Ali Imran. Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Subhanallah, satu rakaat. Satu rakaat. Kullama marra bi ayatin fiha rahmah sa'al. Kalau Rasulullah melalui ayat yang ada rahmat Allah, beliau berhenti minta rahmat tersebut. Misalnya dia melalui ayat yang surga, misalnya wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Kemudian berhenti. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Gitu. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Lanjut. Itu bacanya 3 surat panjang kayak gitu bacanya, ya apa itu? Luar biasa, ya. Kita imam Masya Allah baca Ar-Rahman. Waduh, panjang nih. Kita udah ngeluh. Alif Lam Mim. Udah. Bapak ini biasanya gitu. Rasul seperti itu bacanya. Au bi ayatin fiha azab. Kalau beliau melalui ayat yang isinya azab, ista'adza. Beliau berhenti untuk minta perlindungan. Ya. Contohnya, wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim. Ini menceritakan neraka kan. Kemudian beliau berhenti. Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Gitu. Jadi tidak mungkin orang bisa baca seperti ini kecuali apa? Paham. Kecuali paham. Makanya Ramadan ini boleh ibu menyibukkan diri untuk baca Quran full, tapi ya sekali-sekali hadir majelis ilmu, majelis tafsir. Kadang dibuka tuh majelis tafsir, ya, karena ini bulan Ramadan, kita fokus tafsir, duduk di situ supaya paham. Supaya kalau imam baca panjang nggak ngerutu. Karena paham. Kenapa sih orang kok ngerutu ketika dipanjangi panjang? Karena nggak paham. Kurang meresapi, kurang menikmati. Ditambah lagi kemaksiatan yang dilakukan, semakin bikin hatinya itu gelap. Tapi kalau ada orang nih misalnya tidak pelaku maksiat, orang yang baik, kurang paham, itu kadang masih bisa mengambil apa? Mengambil
ayat tersebut ketika dibacakan masih ada terenyuhnya. Nggak tahu, saya nggak paham. Tapi tadi kok kenapa ya kayak, Masya Allah itu masuk bacaannya. Ada yang seperti itu. Barangkali itu nggak ada efek dosanya. Nah ini orang udah nggak paham. Apalagi? Ahli maksiat. Masya Allah masuk masjid. Masih nggak ada persiapan. Pulang kantor langsung masuk masjid. Ya, kan harus ada persiapan. Persiapannya gimana? Ke rumah dulu, mandi dulu, ganti baju dulu, pakai parfum dulu, kemudian datang ke masjid jalan kaki, kemudian masuk masjid kaki kanan, baca doa, kemudian sholat qobliyah. Itu muqaddimah yang akan menunjang. Kapan itu? Ketika imam baca panjang, kita akan siap. Panjang nggak panjang, kuat nggak kuatnya itu bukan karena fisik kita, bukan. Saya sering ingat kisah salah satu ustadz cerita, Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badar Hafidhahumallah. Beliau itu mengatakan, saya punya guru yang saya tidak kenal guru saya itu, tapi guru saya juga nggak kenal saya. Saya nggak kenal guru saya, dan guru saya nggak kenal saya. Tapi saya belajar banyak dari dia, subhanallah ya. Kalau guru nggak kenal murid, wajar nggak? Wajar. Kenapa? Muridnya banyak. Tapi kalau murid nggak kenal guru, ini masalah. Tapi kok bisa dia punya guru yang dia nggak kenal guru itu? Dia mengatakan, pernah satu malam di Ramadan, saya datang ke Masjid Nabawi untuk sholat. Tiba-tiba di depan saya ada orang Indonesia lagi beliau sebut. Ya wajahnya kelihatan lah orang Indonesia. Kemudian sholat di depan saya, meletakkan tongkatnya, sholat satu kaki. Sholat satu kaki berdiri, Bu. Yang kalau tentara saja kadang nggak kuat tuh berdiri lama gitu. Ini sholat satu kaki tenang sampai selesai. Sejak malam itu saya baru tahu bahwasanya kuatnya seseorang berdiri di sholat itu bukan karena kekuatan fisik yang dia miliki, tapi karena kekuatan hati dan taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita kalau pengen menikmati ya baca. Mungkin kalau Ramadan nanti sediakan waktu untuk baca terjemahan Quran, misalnya gitu. Dan masjid-masjid, Masya Allah ya, kalau yang khatam ya, yang saya ketahui ya, kadang ditulis tuh, di depan, ditulis imamnya siapa, baca dari surah apa, ayat berapa, sampai, ya gitu ya. Ternyata, saya baru tahu, di masjid yang saya suka ngimamin, ternyata itu request juga. Dari beberapa orang yang mereka itu ingin, sebelum datang untuk sholat tarawih, mereka itu ingin baca terjemahannya dulu, subhanallah. Supaya apa? Supaya ketika dibacakan, oh ini yang tadi terjemahannya, oh menikmati, nangis. Kita, wah imam membaca juz berapa, kayak hafal, Masya Allah. Kayak kita ini sudah di luar kepala Al-Quran. Memang di luar, nggak masuk-masuk. Belum masuk kok. Kalau di luar kepala kan harusnya kan memang sudah hafal banget ya. Ini kita di luar kepalanya kadang nggak pernah masuk Qurannya. Subhanallah, request yang sholat dari masjid-masjid yang jauh, tempat-tempat yang jauh datang untuk ikut sholat, kemudian dia baca. Saya itu kalau pagi, saya lihat imamnya siapa, apa yang dibaca, saya baca terjemahannya Ustaz. Subhanallah, itu lebih jadikan saya itu mantap ketika melaksanakan sholat. Dan kemudian termasuk diantara yang harus kita perhatikan yaitu an yasta'idzal qari minasyaiton. Kalau baca Quran ya mengucapkan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajimi min nafthihi wa nafthihi. Itu yang sirah-sirah ta'awudz ya, yang wa hamzihi ya, yang dibaca ketika mengucapkan ta'awudz. Kemudian tahsinus saut, penting sekali. Kalau baca Quran itu baca dengan suara yang indah. Versi kita, nggak perlu versi siapa, nggak. Versi kita. Karena ada orang yang baca Quran itu kayak apa ya? Orang pegel hatinya. Kayak nggak ya. Saya nggak minta versi suara yang indah versi Imam Fulan, nggak. Versi kita kerasa ini sudah enak, ya udah baca seperti itu. Ya. Kata Rasulullah, zayyinul Quran bi aswatikum. Ya. Perbaguslah Al-Quran dengan suara kalian. Ya, dengan suara kalian.
Kemudian sekali-kali boleh kita minta untuk dibacain sama orang. Ya. Ini yang dilakukan Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Rasul mengatakan, "Iqra' alayya Qur'an." Iqra' alayya al-Qur'an, bacakan untukku Al-Qur'an. Ya, maka Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Qur'an untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ramadan ya cari masjid-masjid yang Masya Allah bacaannya dengan tadabbur, dengan Masya Allah dengan tardil ya. Ada yang hatam, ada yang apa, sholat di situ. Ya. Yang anehnya warga plus 62 ini malah justru datang ke tempat yang sholatnya ngebut. Ada tuh di Jawa Tengah apa di mana itu? Katanya ini fenomena Ramadan di tanah air. Iya, tanah air memang gitu. Didatengin destinasi wisata. Subhanallah. 23 rakaat 7 menit. Rekor muri kata dia gitu. Nggak tahu mau pecah rekor siapa? Mau mecahin rekor malaikat Malik mungkin supaya dicatat namanya itu di. Iya. Sholatnya luar biasa cepat seperti itu. Cari tempat-tempat yang kita bisa lebih khusyuk ya untuk melaksanakan sholat. Kalau bisa apalagi mungkin mengkoordinasi masjid tempat kita untuk cari imam yang memang benar-benar sesuai dan berkompeten. Mungkin kalau tahun ini belum ya rekrut untuk tahun depannya. Imam tetap ya, jadikan orang yang benar-benar pandai, faham Al-Quran, bacaannya juga enak. Itu supaya kita warga di situ nggak perlu jauh-jauh untuk melaksanakan sholat, jadi komplek aja. Supaya menikmati bacaan gitu ya. Seperti itu ya, insya Allah. Ini beberapa adab, masih banyak sebenarnya, tapi insya Allah kita cukupkan sampai di sini pembahasan tentang Al-Quran sebagai penyejuk hati. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kita. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa qa'iduna ila ridwanika wa ila jannatika jannatin na'im. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rosmita dari Tebet. Ustadz, saya kalau baca Al-Quran, saya pakai murotal. Murotal di samping saya itu Al-Quran. Jadi saya mengikuti dan saya melihat sekalian artinya. Nah, kalau menurut Ustadz itu bagaimana itu saya membaca begitu tuh Ustadz? Nah, jadi mendengarkan murotal, ya, mengikuti bacaannya, ya, melihat artinya. Iya. Nah, pertanyaan saya, juga iya. Pertanyaan saya, bisa nggak ibu membaca sekaligus melihat artinya, atau sekaligus melafadzkan Arabnya dan artinya? Bisa. Ya. Mungkin gini ya, yang dalam asumsi saya, ibu mendengarkan terus ibu ikut-ikut bacaannya sambil lihat terjemahannya. Ya. Oke. Ya, wallahu alam. Kalaupun ini dijadikan sebagai wasilah, sarana itu berarti ya sesekali lah untuk lebih menjadikan kita mengetahui artinya dengan baca artinya tersebut. Kemudian belajar juga bacaannya supaya kita bagus ketika melafadzkannya, boleh sesekali. Tapi kalau mau dirutinkan, mending ibu baca sendiri. Ya, baca sendiri, nggak perlu dengan didorong dengan qori siapapun. Ibu baca sendiri sesuai dengan kemampuan ibu. Insya Allah misalnya bulan ini kuatnya sekian, nanti bulan depan pasti akan bertambah. Yang penting istiqomah. Dan jangan melakukan sesuatu yang menyibukkan daripada khusyuk, konsentrasi. Ya, kalaulah misalnya ibu ya ketika melafadzkan ayatnya dengan melihat artinya ini bikin ibu nggak konsentrasi, lebih baik satu-satu gimana? Lafadzkan dulu ayatnya. Kemudian setelah itu sediakan waktu 10 menit untuk baca terjemahannya. Tadi apa sih yang bisa baca terjemahannya? Itu insya Allah lebih bisa menjadikan kita konsentrasi ketika membaca, lebih kita tawadjuh khusyuk ketika membaca Al-Quran. Jadi seperti itu. Boleh sekali-sekali insya Allah, nggak ada masalah. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau pada hari-hari biasa membaca Al-Quran itu saya dengan terjemahannya hari-hari biasa. Tapi kalau Ramadan saya niatnya nggak baca terjemahannya, cuma bacaan Al-Qurannya aja. Karena saya pikir kalau satu kali hatam dengan terjemahan bisa 2 kali hatam tidak dengan terjemahan. Jadi saya
pengen begitu Ustadz. Boleh nggak Ustadz? Baik. Sangat diperbolehkan karena ibu mau mengejar khatam ya, dan ini adalah waktu yang mufaddal yang tadi. Ya, para imam juga menutup majelis hadis, majelis ilmunya untuk Quran. Sebagaimana ibu, untuk Ramadan saya tidak membaca terjemahan. Saya memiliki kebiasaan baca terjemahan kalau luar Ramadan, tapi luar Ramadan saya rasa terjemahan itu sudah bisa saya baca khatam lagi. Maka khatam nggak dibaca terjemahannya, boleh saja, nggak ada masalah. Tapi kalau di luar itu ibu juga harus terus semangat untuk mempelajari makna-maknanya. Membaca terjemahan itu kan termasuk diantara apa? Untuk bikin kita tahu apa yang kita baca, hadir majelis ilmunya, insya Allah seperti itu. Ada orang ibu yang, saya kalau Ramadan udah saya pengen Quran saja, mungkin saya nggak usah datang ke majelis taklim. Ya boleh-boleh saja. Jangan kemudian ditahdzir, wah ini nggak suka taklim, jangan ya. Dia memiliki amalan seperti itu yang tidak menyimpang, ya nggak ada masalah. Karena dia ingin fokus khatam seperti itu ya. Apalagi Ramadan luar biasa identiknya dengan bukber SMA, SMP, SD, reuni, kuliah semua. Ya, maka hindarkan yang tidak terlalu penting seperti itu, fokus baca Al-Qur'an. Boleh. Silakan. Baik. Jazakallahu khairan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi buat? Bismillah. Ustadz, kayaknya saya kalau baca Quran itu kayaknya tajwidnya nggak bener deh, kol-kolannya nggak bener, ini semuanya nggak bener deh kayaknya. Tapi saya hantem terus baca, itu gimana Ustadz ya? Oke, Masya Allah. Iya. Itu disebutkan ibu di dalam hadis Nabi SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir di dalam Al-Quran, tajwidnya, semuanya luar biasa, maka dia bersama malaikat yang sempurna, malaikat pencatat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Quran ada kesulitan, salah, banyak salahnya, berat ketika membacanya. Orang baca Quran itu kalau nggak terlalu tahu tajwid itu berat nggak Bu? Berat. Tapi kalau orang baca Quran ahli tajwid enak bacanya, gitu ya. Tapi kalau baca Quran kadang tajwidnya keliru, kadang perlu konsentrasi, ini apa ya ini guna. Maka ini dia mendapatkan kesulitan yang kata Rasulullah, dia terus berusaha, maka dia mendapatkan kesulitan, lahu ajron. Orang ini mendapatkan 2 pahala. Maksudnya dia nggak bisa baca Quran, tapi dia berusaha untuk terus baca Al-Quran. Tapi para ulama kemudian mentafsirkan, merincikan. Ini keutamaan akan didapat bagi mereka yang bacaannya terbata-bata, terus baca dan terus belajar. Nah, gitu ya. Ada orang yang hantem deh belajar, kan pahalanya 2 kata Ustaz tadi. Saya pengen terus pahalanya 2, ya enggak ya. Dia terbata-bata, kesulitan terus baca. Karena berapa orang terbata-bata nggak mau baca, banyak juga. Dia kesulitan terbata-bata terus baca dan terus belajar. Minimal 1 pekan misalnya untuk menjawab pertanyaan ya para malaikat nanti, Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, bahwasanya ibu sepekan sekali paling enggak untuk hadir majelis tajwid. Gitu loh. Supaya menunaikan hak Al-Qur'an untuk dipelajari. Jadi, ibu baca hantam 7 hari. 1 hari ibu datang majelis tajwid, belajar tajwid, berusaha untuk dipraktekkan 6 hari ke depan. Ya, terus seperti itu insyaallah itu sudah cukup seperti itu. Jangan berhenti untuk mempelajari, jangan berhenti untuk berusaha memperbaiki bacaan kita. Ya. Ada lagi? Mungkin bisa satu lagi. Mungkin pertanyaan ini berulang juga. Kalau kita membaca Al-Quran sudah berapa surat, terus kan Ramadan ini apakah harus mulai awal ataukah lanjut? Karena kebanyakan katanya harus dari awal lagi supaya nanti khatam sampai gitu. Itu masih jadi pertanyaan. Terima kasih. Jadi tidak ada keharusan seseorang 1 Ramadan harus mulai juz 1, enggak. Misalnya ibu 1 Ramadan ternyata juz 28, ya sisa yang kemarin gitu loh ya. Maka bismillah, ibu baca hari pertama khatam, ditanya berapa kali khatam? Alhamdulillah sekali. Memang lanjutan yang kemarin gitu ya. Tapi setelah itu lanjutkan, jangan sampai ini sudah juz 25 ditinggalin 1, enggak. Lanjutkan, ada masalah, ya. Kalau para salaf, Masya Allah, ya, para a'immah, baca Quran mulai Ramadan 3 hari sekali khatam, karena mereka tahu, misalnya kurang 7 juz,
sekali sholat bisa sekali khatam itu, selesai itu 7 juz itu. Kalau kita kan enggak memiliki kemampuan seperti itu. Apalagi tadi Ibu mengatakan, kapan masaknya Ustadz? Kapan masaknya ya? Kapan masaknya? Ada itu solusinya ya. Kalau pengen Ramadannya sukses, ya jangan terlalu lama di dapur juga. Saya sering sampaikan kepada ibu-ibu, mulai sekarang mulai nabung. Nabung apa? Masakan. Beli tempe 5 balok, ayam 5 ekor, masak sudah. Tempenya dijadikan bacem 1 balok, satunya jadikan tempe setengah matang. Nanti supaya apa? Masuk dapur jam 5:15 tinggal angetin goreng yang tadi di marinase sudah selesai semua itu. Ya, tinggal dijadikan, tambahin sayur sedikit, dihidangkan. Kita juga tentu ingin memberikan pelayanan kepada suami, kepada anak yang puasa supaya semangat puasanya. Tapi kita juga jangan sampai menjadi orang yang rugi habis waktu di dapur. Kalau suaminya pengen makan hari pertama kari, hari kedua soto, hari ketiga ayam bawang, bisa beliin Indomie. Iya, 3 hari rendang aman Bang. Besok apa? Besok kari ayam. Bisa aman. Ya, tapi kan kita nggak mau seperti itu. Kita pengen memberikan pelayanan yang terbaik untuk suami kita. Kalau nggak bisa seperti itu, nggak bisa masak, order. Teman kita ada yang banyak jual dagangan-dagangan, isi di kulkas kita kan, masya Allah, bukan 2 pintu sekarang, pintu yang naik ini semua full ya, isi supaya kita juga bisa sibuk untuk ibadah ya. Oke, Al-Quran ya, yang kita misalnya jalan ke mall misalnya, kemudian kita membawa mushaf di tas. Ketika akan masuk toilet, apakah kita tinggalkan mushaf ini di luar toilet atau kita bawa masuk? Ya, maka jawabannya ya selagi itu masih di dalam tas, ya. Dan kalau kita taruh di luar hilang. Tapi saya rasa di Indonesia kalau Quran taruh luar aman insya Allah ya. Ya, jadi lebih baik tinggalkan saja di luar. Kalau tasnya iya hilang. Kalau tasnya pasti hilang. Tapi kalau Qur'annya tinggalkan saja di luar, jangan dibawa masuk. Tapi kalau memang wah ini semua hilang Ustaz. Hatta apa yang kita taruh hilang. Wah, nggak masalah dibawa masuk tapi ditutup di dalam tas seperti itu. Apalagi handphone ya. Bawa handphone saya ada Qur'annya Ustaz, nggak apa-apa. Kan nggak dibuka aplikasinya di dalam tas kecuali masuk sambil buang air sambil baca. Ini nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Baik ya. Jazakumullah khairan. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi mungkin di belakang ya, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pengen nanya, di bulan Ramadan itu lebih diutamakan mengejar khatamnya tanpa menyempurnakan bacaannya, dengan orang yang menyempurnakan bacaannya dengan sempurna tapi dia tidak khatam. Mana yang lebih utama untuk di bulan Ramadan itu? Baik. Ya, gitu aja Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diserahkan mic-nya di Ibu itu. Nanti saya geser terakhir. Oke. Ketika di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Karena tadi kekhususan apa? Kemuliaan zaman, kemuliaan waktu. Maka kalau saya katakan ke Ibu tadi, misalnya Ibu mau kejar khatam, bacaan kita merasa memang masih banyak kurangnya gitu ya. Maka jangan sampai kita meninggalkan majelis untuk memperbaiki bacaan kita. Majelis tajwid tetap datang, misalnya sekali lah atau online lah. Sekarang kan ada kemudahan ya. Tapi hantam tadi bacakan, dibaca semua sampai hatam itu bagus sekali, nggak ada masalah. Baca tapi tetap berusaha untuk belajar juga. Itu insya Allah aman ya. Kalau di luar Ramadan misalnya, saya pengen fokus untuk memperbaiki bacaan. Bacanya juga tetap namanya Al-Quran ya. Kita mungkin tahu teori, tapi kalau nggak kita praktekkan juga akan kesulitan ya. Tapi kalau di Ramadan praktek banyak-banyak, baca banyak-banyak. Dan ketika Ibu masih belajar, meskipun bacaannya juga ada kurangnya, insya Allah itu akan mendapatkan 2 pahala ya. Karena di situ Ibu ada kesulitan
insya Allah itu akan mendapatkan keutamaan juga, akan mendapatkan 2 pahala ya, yang seperti disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak masalah, jadi ibu di Ramadan banyain baca, tapi sekali-kali untuk datang majelis memperbaiki tajwid atau online atau seperti apa itu tetap ibu harus semangat juga ya. Meskipun di Ramadan dikurangin misalnya nggak apa-apa. Ya. Nah. Lebih baik khatam 2 kali. Khatam 2 kali, iya. Seperti Imam Malik tadi, ya. Beliau menutup majelis ilmu, fokus Quran. Jadi ibu khatam 2 kali, nggak ada masalah, ya. Karena mungkin kalau saya belajar tajwid susah Ustaz, perjalanan, butuh waktu, butuh ini. Ya, artinya bacaannya masih belum banyak sempurnanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sambil belajar lah ya. Sambil belajar, harus sambil belajar. Meskipun diperbanyak bacanya juga sambil belajar, jangan sampai berhenti gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada saya. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Ustadz, saya punya kelompok baca Al-Quran 2 juz 4 hari. Jadi tiap 2 bulan khatam. Nah, kebanyakan teman-teman semua nih sudah sweet 60, jadi 60 di bawah dikit atau 60 ke atas. Nah, metode belajarnya kan beda dengan anak-anak yang belakangan itu kan dengan Iqra ya. Jadi kalau ditanya ini ketemu ini bacanya apa tuh jarang yang bisa. Tapi sudah kami cek kiatunya dan saya panggil guru sengaja, bacaannya betul. Nah, jadi dia cuma nggak tahu namanya berat. Kalau saya bilang tuh berarti tidak bisa buat ngajar untuk zaman sekarang. Kalau bacaannya udah betul, ya nggak apa-apa gitu kan. Karena ada guru, kita juga dicek gitu. Nah, perkumpulan itu saya udah buat beberapa tahun. Jadi setahun itu kita bisa 5 kali khatam. Kalau setiap Ramadan kita tarhib dulu, terus Ramadan libur sampai akhir Syawal. Saya libur 2 bulan. Nah, karena perhitungan saya gini, kalau Ramadan biar dihatam mau sekali 2 kali. Kalau yang hari-hari biasa memang tidak bisa ya, karena rata-rata walaupun usia yang udah sekitar 60-an punya aktivitas. Ada yang ngajar, ada yang kegiatan lain, belum bisa one day one juz. Nah, jadi ini saya teruskan. Kadang-kadang walaupun memang ngurus sekitar hampir 15 orang ya, supaya tiap 4 hari khatam itu juga nggak gampang. Kadang-kadang ada yang telat, kadang-kadang yang masalah. Tapi alhamdulillah tiap habis lebaran kita selalu mulai lagi, buka baru lagi. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini, karena saya kan dulu ada mengikut dapat ajaran gitu dari guru supaya kita swasembada, apalagi usia kita kan tuh bukan nggak muda lagi gitu kan. Ya, jadi ini saya teruskan. Apakah kiat untuk kelanjutan ini bertahan? Ya mungkin ada saran-saran dari Ustadz, karena kan kadang-kadang saya juga ya udah mulai manggil yang lain, artinya nggak bisa saya berdiri sendiri, admin saya tambah gitu. Ya saran lain Ustadz supaya jalan terus, karena kalau diajak pisah juga tiap habis lebaran mereka nanya kapan dimulai. Itu saya ada keberatan kalau meninggalkan. Itu aja saran, mohon sarannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam mempelajari Al-Quran itu ada 2 metode. Yang pertama, metode yang disebut dengan nazari. Nazari itu teori. Ya. Jadi teori itu paling yang seperti orang mengetahui ini hukumnya iqlab, ini ketemu ini hukumnya idgham, ini ketemu ini hukumnya matnya sekian. Itu namanya nazari, ya. Kemudian ada yang disebut dengan praktek, ya, dan praktek ini ternyata lebih dibutuhkan untuk belajar Al-Quran sekitar 70%. Jadi kalau ibu katakan tadi, ada Ustadz murid saya yang bacaannya udah benar tapi nggak tahu ini namanya, maka itu sebenarnya sudah bisa ngajar, karena zamannya para sahabat nggak ada yang namanya iqlab, nggak ada yang namanya idgham, nggak ada yang namanya gunnah. Mereka belajar Quran gimana? Duduk di depan guru yang hafal Quran, kemudian baca, kurang dibenarkan bacaannya, diulangi, misalnya gitu. Oh, dicontohkan saja, ya. Jadi ibu sebenarnya sudah bisa swasembada tadi itu. Sudah banyak sebenarnya murid yang sudah bisa ngajar ya. Insya Allah kedepannya juga lebih didatangkan guru-guru yang kompeten, sekali 2 kali mungkin bagus, supaya apa? Supaya Al-Quran tetap hidup. Adapun kelemahan
metode seperti itu yang odoj ya, apa one day one juz atau apa itu, banyak di antara mereka yang mengatakan kalau kita nggak khatam atau kurang, kita minta bantuan teman kita. Itu mungkin lebih baik dihindari saja, karena nggak ada yang namanya khatam itu sendiri. Ada seperti itu. Ya tolong guys, saya kurang guys, kurang 2 lembar atau kurang, siapa yang mau bantu? Saya. Akhirnya apa? Tidak ada ikhlas. Dia menyebutkan saya sudah 8 lembar, oh masya Allah. Saya bantu 1 lembar, masya Allah. Pertamanya seperti itu, akhirnya wah, masya Allah, ukhti ini suka bantu. Ya, supaya dia, saya kalau nggak bantu nanti apa kata orang? Akhirnya apa? Riya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi insya Allah kalau ibu sudah bisa menghindarkan itu di komunitasnya, insya Allah bagus ya. Baik ya, jazakumullah khairan. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, qiyam dengan sebaik-baiknya, dan memanfaatkan waktu untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.